kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, ini adalah salah satu review yang udah banyak banget kalian request ya, yaitu dari brand SK yang namanya Blur Haze Velvet Lip Tint-nya. Yang seperti ini, mereka mengeluarkan beberapa shade varian warna ya, yang aku rada-rada bingung nih pilih warnanya karena secara kelihatannya tuh cakep-cakep banget gitu. Apalagi finishnya yang bener-bener smooth gitu di bibir, menggoda ya. Akhirnya aku pilih di sini beberapa shade varian yang mungkin bisa aku rekomendasikan juga karena selalu ya aku pilih warna-warnanya itu yang natural-natural gitu. So buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Ini tuh sebenarnya mirip dengan yang terakhir mereka mengeluarkan kayaknya Sleek Drip Lip Tint atau apa gitu yang kayak gini. Aku udah pernah review juga, ternyata packagingnya mirip karena ukurannya juga kecil ya. Di sini untuk boxnya sendiri dia tuh bening tapi bening doff yang blur gitu, dan di bagian depan pastinya ada nama produknya tadi SK Blur Haze Velvet Lip Tint. Udah gitu kalau aku lihat di area lainnya nih, seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail ingredientsnya. Karena memang ternyata banyak juga dari antara kalian yang penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Udah gitu karena ini salah satu brand lokal, pastinya di sini dia menyebutkannya no animal tested, vegan juga. Dan sudah ada nomor BPOM-nya. Masih ditambah lagi kalau aku lihat di sini juga sudah ada logo halal. So kalian nggak perlu mikir-mikir lagi, produknya ini pastinya aman ya buat kita pakai di bibir. Lanjut untuk expiry date-nya sendiri tertera di sini sampai di tahun 2027. Tapi setelah kita buka produknya, ini bisa bertahannya tuh, bentar, ini kecil banget lagi, sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Jadi jangan cuma ngecek expiry date aja ya, kalian harus hitung juga jangka waktu pas kalian bukanya tuh dia bertahannya hanya 1 tahun. Ini sih hal yang wajar untuk lip produk, biasanya memang sekitar 1-2 tahunan. Dan sekarang masuk ke package dalamnya yang bener-bener imut-imut, karena tadi kalian lihat packaging luarnya aja kecil ya. Di sini tuh warnanya dia doff bening, warnanya agak-agak krem gitu, mengingatkan aku sama kemarin nih lipstiknya Hana Sui. Hampir mirip ya untuk warnanya, tapi untuk yang SK ini kayak lebih krem aja. Kalau ini kan ada percampuran dengan sedikit pinkish, yang mana pastinya kalau aku lihat ini ada inovasi nih untuk tulisan SK-nya dia buat timbul. Udah gitu ada nama produknya juga, Blur Haze Velvet Tint, dan juga detail expiry date-nya nih. Jadi kalian bisa cek aja di sini. Udah gitu di bagian bawahnya yang aku suka nih ada nama brandnya, nama shade, dan juga masa berlaku. Jadi pastinya kita bisa ceki-ceki ya di sini. Selain itu ada netonya juga 2,5 gram. Kemarin itu aku beli harganya sekitar 80 atau 90 ribu gitu. Nanti aku akan langsung tulis di sini. Itulah kenapa pas aku lihat kan netonya sedikit ya, harganya lumayan mahal menurut aku. Jadi aku cuma pilih beberapa shade warna aja. Tapi jangan khawatir, seperti biasa aku tetap bakal kupas tuntas secara mendetail. Dan sebelum aku swatch, aku pengen kasih tunjuk detail aplikatornya. Yes, ini aplikator yang selalu aku suka. Karena memang dia itu lancip, udah gitu ada lubang di tengahnya yang biasanya bisa menyimpan produk ya. Jadi kita tuh nggak perlu beberapa kali celup, tapi tetap nanti kita akan lihat untuk teksturnya kayak gimana. So, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja yuk aku akan swatch satu persatu untuk shade yang aku beli. Dan pastinya aku bakal swatch random aja ya. Pertama aku akan mulai yang namanya ini Modern Chic. Kalau dilihat dari warnanya, ini kayak warna-warna pinkish brown gitu, yang sepertinya banyak yang suka nih. Langsung aja akan aku coba aplikasikan di bibir. Dan kalau dari segi teksturnya sih menurut aku dia kayak lebih creamy, watery, velvet yang smooth gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya di bibir aku. Di bagian bawahnya sih aman, tapi di bagian atasnya kayak udah kurang nutup gitu. So aku akan celup lagi. Itulah kenapa aku bilang tadi tergantung, walaupun dia tuh aplikatornya ada lubangnya, kalau dari segi pigmentasinya kurang, kita tetap harus celup lagi ya. Dan di sini setelah beberapa kali swipe, bener-bener cakep finishnya di bibir aku tuh, dia kayak lebih powdery cream matte gitu yang masih lembut. Dan pastinya sesuai namanya ya, tadi dia menyebutkan Blur Haze, dia tuh bisa ngeblurin atau menyamarkan garis-garis bibir aku, kayak kelihatannya jadi lebih smooth aja gitu. Ya, untuk di shade Modern Chic ini, karena dia warna-warna pinkish brown yang lumayan gelap, jadi buat aku sih udah deep ya, kurang cocok untuk natural sehari-hari. Tapi bisa jadi kalau tipe kulit kalian tuh lebih gelap dari aku, pakai yang shade ini tuh masih kelihatan natural gitu. Untuk daily, oke.
So ini tergantung tipe undertone ataupun skin tone kalian ya. Dan karena memang ini teksturnya masih super lembut, aku akan coba cium di tangan aku. Yes, ternyata dia masih transfer, walaupun transfernya tuh menurut aku nggak banyak ya. Biasa kalau yang teksturnya agak creamy powder itu agak nempel-nempel gitu, cuman masih oke. Hal ini wajar karena memang ini lip velvet yang teksturnya masih lembab di bibir. Shade yang kedua ini yang bakal aku swatch adalah Meet Cute. Langsung aja akan aku swipe di tangan aku, bener-bener ini warnanya cute ya buat kalian yang suka warna-warna pink soft natural. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir ya, satu kali swipe. Wow, ini cantik banget sih pinknya. Kayak warna-warna pinkies MLBB yang natural gitu. Walaupun sih memang butuh kayak sekitar 2-3 kali celup ya di warna-warna natural kayak gini untuk bisa mengcover pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi nggak masalah banget di layer karena ini teksturnya tuh agak semi watery di awal, jadi rasanya ringan gitu di bibir. Seperti ini hasilnya dan kayak gini dipakai di bibir aku ya. Meet Cute ini adalah salah satu warna favorit aku pastinya. Karena bener-bener pinknya tuh super natural dan kayak nggak kelihatan yang pucet juga sih. Mungkin masih bisa cocok di semua skin tone. Karena kalau aku lihat nih, lama-lama tuh agak sedikit menggelap, walaupun nggak yang jadi gelap banget ya oksidasinya. Ini aku akan kasih lihat before after aja, jadi kayak lebih intens gitu. So warna pinkisnya nggak akan yang pucat sih menurut aku. Shade selanjutnya kayaknya bakal banyak yang suka nih. Tapi sebelum aku kasih tunjuk, aku mau ciumin dulu wanginya. Aku lupa mendeskripsikan. Jadi ini tuh wanginya nggak terlalu kecium sih. Nyaris nggak ada baunya nggak sih? Ada, tapi tipis banget dan aku nggak bisa mendeskripsikan ini wangi apa. Seger gitu aja sih. So menurut aku buat kalian yang nggak suka bau-bauan masih bisa ya. Shade ini yang bakal aku swatch adalah Honeymoon. Aku ramalkan bakal bestseller karena memang dia kayak warna-warna brownies orange yang banyak banget orang suka nggak sih? Nih kalian bisa langsung lihat aja dipakai di bibir aku ya. Kayak gitu untuk hasilnya. Oh ya, awalnya tadi dia memang berasa yang agak semi watery lembab, tapi lama-lama dia akan ngeset lebih ke powdery matte sih kalau aku bilang ya. Cuman kalau di awal tuh waktu dikatupkan kayak berasa lembut, ada sedikit base oil tapi lebih powdery gitu. Ngerti nggak ya? Pokoknya seperti itu detailnya, akan aku kasih tunjuk aja. Dan yang paling aku suka sih sejauh ini memang finishnya yang bener-bener bisa menyamarkan garis bibir. Cocok buat kalian yang punya tipe garis bibir banyak kayak aku. Tara, seperti ini untuk hasilnya dipakai di bibir aku. Shade yang Honeymoon, dia lebih warna-warna brownish orange yang menurut aku natural, bisa cocok di semua skin tone. Udah gitu juga ngebuat makeup kelihatannya fresh gitu gak sih kalau sedikit ada orange-nya. So, siapa nih yang udah punya atau ngincer shade yang Honeymoon? Shade yang terakhir ini yang lagi aku pakai di bibir aku. Buat kalian yang dari tadi udah salfok, aku pakai shade apa sih? Yaitu ini ya, yang namanya Feel Good. Dari namanya aja udah positif banget. Pas dipakai di bibir, bener-bener kan warnanya cantik. Dia tuh lebih kayak warna-warna pink mauve atau bisa dibilang dusty pink, dusty rose gitu gak sih? Yang menurut aku tuh warna ungunya kelihatan tapi nggak segelap itu gitu, jatuhnya masih natural. Dan BTW aplikatornya ini juga sangat ngebantu karena ujungnya lancip, bisa kayak nyaman gitu waktu membingkai bibirnya. So seperti ini untuk hasilnya, bener-bener secakap itu kan untuk shade yang Feel Good. Buat yang suka warna-warna pink mauve wajib cobain sih. Karena menurut aku kayak natural, nggak terlalu pucat, dan wearable banget. Mau dipakai natural sehari-hari atau acara-acara formal, kerja, ini kayak nggak kepucetan sih menurut aku. Buat kalian yang punya tipe skin tone kayak aku, pastinya juga akan mirip ya hasilnya. Oke, itu tadi keempat swatch warna dari SK yang Blur Haze Velvet Lip Tint-nya. Kalau dilihat dari warna-warnanya nih, ada nggak warna inceran kalian? Coba komen di bawah. Kalau aku sendiri sebenarnya udah lumayan kelihatan ya aku suka yang mana. Yang pertama pastinya Feel Good, ini yang aku pakai karena pink mauve-nya natural, cantik banget.
Udah gitu tadi nih yang kedua Meet Cute, karena dia Pinkies MLBB juga, cucok meong sih. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Buat pecinta warna-warna natural Pinkies Mauve, natural pink, aku rekomendasikan untuk dua shade warna ini. Dan pastinya sekarang aku akan masuk ke tes ketahanannya. Jadi ini tuh udah sampai kemarin, udah gitu aku pakai pergi-pergi juga. Aku bakal kasih tunjuk yang pertama makan makanan yang ringan dulu ya. Jadi di sini aku makan salad sama sandwich. Menurut aku ini nggak terlalu berminyak karena kebanyakan real food kayak sayur, udah gitu ada sih daging tipis-tipis tapi kan dipanggang ya. Jadi nggak terlalu berminyak. Seperti biasa aku tidak makan cantik brutal kayak gitu, sentuh-sentuhin bibir dan hasilnya kayak gini. Menurut aku sih ini kelihatan ya kalau di bagian tengahnya udah luntur sama pinggir-pinggiran atas itu yang kelihatan banget. Padahal kita belum makan makanan berminyak. So gimana nih? Apakah akan lanjut tes lagi? Tetap doang, nanti aku akan pakai seharian sekalian tes apakah membuat bibir kering atau enggak. So di sini aku touch up aja. Kalau misalnya teksturnya lembab, powdery, itu nggak usah diragukan sih, di touch up langsung bisa nyatu aja. Kayak bisa numpuk dengan bagus gitu, karena awalnya kan sedikit watery ya. Dan setelahnya aku sebenarnya pergi ke bioskop. Dari gitu di situ tuh aku makan kayak kentang goreng sama popcorn. Tapi aku nggak bisa record ya karena di dalam bioskop. Tapi setelahnya tenang, aku masih makan lagi nih. Di sini aku makan kayak semacam hot plate gitu, ada macam-macam sih di situ kayak seafood, daging-dagingan yang cukup berminyak pastinya. Secara kelihatannya aja udah minyakan ya. Dan nanti aku bakal kasih tunjuk untuk hasil akhirnya kayak gimana. Oke, sekarang aku akan masuk ke kesimpulannya dulu sebelum kasih tunjuk hasilnya seperti apa setelah makan ya. Karena memang di packagingnya tuh nggak menyebutkan yang gimana-gimana, aku langsung akan simpulkan dari yang aku rasakan. Jadi dari segi teksturnya tuh aku suka ini lip velvet yang masih jarang-jarang. Mengingatkan aku sama Peripera Velvet yang itu dari brand Korea ya. Teksturnya tuh hampir mirip kayak gini, jadi agak watery, velvety, creamy yang lembut banget. Udah gitu pigmentasinya, walaupun kalau kalian punya tipe pinggiran bibir gelap atau bibir gelap, itu kayak mesti agak effort gitu ya beberapa kali sampai dia bisa nutup. Saran aku sih kalau misalnya tipe bibir kalian memang gelap, pilih warna yang agak lebih deep aja, jadi coveragenya lebih oke. Terus untuk finishnya aku juga suka smooth, bisa ngeblurin garis-garis bibir aku, deh gitu pas dikatupkan lembut banget. Tapi untuk transfer proofnya ini yang udah aku pakai lama, pengen aku coba lagi ya. Oke, ini lama-lama sih kayak nyaris nggak transfer sih, walaupun ada masih tipis banget ya. So, kalau misalnya udah dipakai lumayan lama dan dia udah ngeset, mungkin akan lebih minim transfernya. Sekarang aku akan kasih tunjuk setelah aku tes ketahanan tadi ya, sampai rumah nih aku buka masker, dia agak nempel tipis karena memang dia lip velvet ya, itu wajar. Hasilnya di bibir aku, yes, udah luntur ya pastinya. Karena tadi makan yang biasa aja udah luntur, apalagi ini makan yang lumayan berminyak. Walaupun nih kalau kalian lihat dan aku swipe di pinggirannya tuh masih ada gitu warnanya. Jadi dia bukan yang hilang semuanya, tapi lumayan cukup banyak hilang di bagian dalam bibirnya. So tetap butuh touch up lah ya. Dan overall sih setelah lihat tes ketahanannya ternyata dia kurang awet ya. Padahal sayang banget dengan tekstur yang selembut itu, nyaman di bibir. Ternyata nggak ada stay-nya juga di bibir aku. So dengan itu 2,5 gram, harga sekitar 90 ribuan, kurang worth to buy sih buat aku. Cuman mungkin ini preferensi kalian masing-masing aja. Kalau misalnya kalian memang cari lip velvet yang super lembut, ngeblurin garis-garis bibir, nyaman juga, kalian bisa cobain ya kalau memang ada budgetnya. Secara kalau dibandingkan dengan yang Peripera, ini juga harganya masih di bawahnya. Walaupun bedanya kalau Peripera tuh ada meninggalkan stain gitu di bibir. Jadi aku masih oke lah ya beli harga lumayan mahal, tapi nggak yang sehilang itu gitu di bibirnya. Tapi walaupun seperti itu, aku masih bisa pakai ya untuk daily karena udah kebeli juga, secara teksturnya juga lembut dan nyaman di bibir aku. So kira-kira gimana nih setelah udah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian sendiri cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli?
komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka nih videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!